Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhod dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Philosophy of the Social Science. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Next. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Kasa Jiwa Davineso, lalu ada Tasya Amini, dan Rachel Irene Nugroho. Next. Ini adalah pokok bahasannya. Lalu yang pertama ada A, the naturalistic tradition. Konflik mengenai apakah perilaku sosial manusia dapat atau harus dipelajari secara ilmiah muncul dalam kekhawatiran tentang bagaimana mengkategorikan sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sejarah. Di kebanyakan institut pendidikan, itu semua digolongkan sebagai ilmu sosial. Selama 40 tahun terakhir, banyak departemen yang sebelumnya disebut pemerintah berubah menjadi ilmu politik untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada tujuan dan metode sains. Terlepas dari kekaguman yang meluas terhadap sains dan metodenya, tidak semudah untuk mengatakan dengan tepat apa sains dan metode ilmiah itu. Sebagai gantinya, anggaplah sains melibatkan fitur-fitur seperti hukum, kemampuan untuk diuji, prediksi, dan juga penjelasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kritikus mengatakan, kita tidak dapat memprediksi perilaku manusia dengan akurasi apapun yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan yang terhormat karena manusia tidak dibatasi dalam tindakan sukarela oleh jenis hukum yang berlaku untuk dunia fisik. Next. Manusia itu tidak seperti atom dan amuba. Manusia adalah makhluk yang rasional. Manusia membuat dan melaksanakan rencana. Manusia menentukan sebuah tujuan, mengubah arahnya, atau mengganti tujuannya dengan alasan yang tidak selalu jelas kenapa. Manusia sulit diprediksi pikiran dan perilakunya. Alasannya adalah karena manusia tidak suka dianggap dapat diprediksi atau didebak. Contoh kasus adalah saat seseorang yang menyukai es krim rasa vanila diberitahu prediksi bahwa dia akan membeli es krim rasa vanila. Walaupun tidak 100%, tetapi akan ada kemungkinan dia tidak jadi membeli es krim rasa vanila, melainkan rasa lain yang mungkin dia tidak suka. Karena sifat manusia yang tidak suka dapat dengan mudah diprediksi. Untuk alasan pragmatis, perusahaan dan pemerintah tidak mau pesaing mereka menemukan mereka terlalu mudah untuk diprediksi, sehingga mereka berkuasa menggunakan banyak strategi untuk membuat oposisi tetap harus menebak-nebak. Sangat jelas, nilai yang ditempatkan pada spontanitas dapat mengganggu hasil prediksi untuk berhasil. Tanpa menyangkal kekuatan dari kelompok untuk menggagalkan prediksi, perlu diperhatikan bahwa interaksi sosial harian kita dengan orang lain itu banyak melibatkan prediksi yang bisa dibilang sukses. Dengan menyebutkan seseorang dapat diandalkan, tentunya akan membawa konotasi yang positif, berbeda dengan menyebutnya dengan dapat diprediksi. Walaupun sebenarnya perilaku yang digambarkan oleh keduanya itu sama, misal ada contoh, saat kita sedang dalam kesulitan atau kesusahan saat pada dalam kelas, kita pastinya akan meminta bantuan pada teman dekat kita karena kita mengandalkan respon baik darinya. Hal tersebut itu sama dengan kita meminta bantuan padanya karena kita memprediksi mendapat respon yang baik darinya. Next. John Stuart Mill, seorang filsuf abad ke-19 yang sangat percaya ilmu tentang perilaku manusia bisa dimodelkan pada ilmu fisika, berusaha untuk mengatasi kesulitan dalam membuat prediksi yang andal tentang perilaku manusia secara langsung mengatasi pertanyaan, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Mill menunjukkan bahwa dalam ilmu fisika tidak mungkin prediksi selalu tepat. Sejak Newton memahami hubungan sah antara pasang surutnya air laut dipengaruhi dengan teratur oleh pergerakan angin dan juga bentuk garis pantai dan dasar lautnya. Meskipun begitu, jika ada perubahan angin dan ketidakteraturan pantai, prediksi tersebut bisa jadi tidak berhasil atau kacau. Mill percaya jika kita memakai cara yang sama dengan ilmu fisika untuk menemukan penyebab perilaku manusia, ilmu perilaku manusia bisa dikembangkan yang setidaknya sama seperti ideologi. Jadi, Mill mengakui bahwa prediksi yang akurat tentang perilaku manusia itu tidak mungkin, tetapi dia menyangkal bahwa ini telah menghambat perkembangan ilmu sosial. Mill percaya bahwa tindakan dan perilaku manusia disebabkan oleh keyakinan dan keinginannya sendiri. Mill percaya bahwa observasi dan eksperimen adalah jalan untuk mengetahui tentang keteraturan kasual yang menghubungkan pikiran dan perilaku. Dan tentunya eksperimen ini tidak boleh memperlakukan manusia seperti makhluk yang tak memiliki perasaan.
Pendekatan Mill untuk mempelajari perilaku manusia dapat disebut sebagai naturalistik. Alasannya adalah karena dia melihat pikiran dan juga perasaan manusia dan tindakan yang ditimbulkan sebagai bagian dunia alami. Mill mempercayai mungkinnya generalisasi ilmiah yang berkisar pada individu dan unit sosial, dan juga dengan generalisasi ini penjelasan dan prediksi yang cukup akurat tentang perilaku individu dan sosial dapat mungkin. C.G. Hempel, seorang filsuf yang mengikuti tradisi naturalistik Mill, memiliki pendapat bahwa penjelasan dan prediksi dalam ilmu sosial memiliki struktur logis yang sama seperti fisika dan biologi. Tindakan manusia harus dijelaskan tentang substansi di bawah hukum, dan salah satu tujuan ilmu sosial adalah untuk menemukan hukum yang sesuai. Next. Seorang kritikus kontemporer terhadap pandangan studi perilaku manusia bisa dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada kelompok interpretivis, yang kedua kelompok skeptis nomologis, dan yang ketiga kelompok ahli teori kritis. Kelompok interpretivis mengatakan penjelasan perilaku manusia terstruktur sepenuhnya berbeda dengan penjelasan perilaku objek fisik karena perilaku manusia. Lalu kelompok skeptis nomologis tidak menyangkal perilaku manusia tunduk pada hukum sebab dan akibat, tetapi ragu bahwa mungkin untuk menemukan hukum perilaku manusia yang mirip dalam kekuatan dan jangkauan dengan hukum ilmu fisika. Sedangkan kelompok ahli teori kritis mengklaim tidak tepat bahwa hanya untuk mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam hukum sebab dan akibat, dikarenakan akan menyangkal nilai otonomi manusia. Lalu, setiap usaha untuk membuat ilmu sosial dan model ilmu fisika mempromosikan manipulasi manusia yang tak etis dan juga menghalangi semua usaha untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial. Next. B. Interpretivisme. Bagi Collingwood, seorang filsuf menyajikan eksposisi kuat dari sudut pandang interpretatif. Collingwood membandingkan ilmu sejarah yang berisi antropologi, sosiologi, ilmu politik, psikolog, dan ekonomi dengan ilmu alam yang mempelajari aspek fisik dunia. Collingwood berpendapat bahwa hal yang dipelajari pada ilmu sejarah memiliki bagian yang perlu dijelaskan dalam kerangka pemikiran perilaku yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, dan bagian luar yang bisa dijelaskan dengan cara dilihat saja. Sementara menurut Collingwood hanya memiliki bagian luar saja. Next. Collingwood menegaskan deskripsi yang memadai mengenai tindakan manusia memerlukan penjelasan tentang kepercayaan dan keinginan agen manusia. Kita tidak mungkin mengatakan tindakan apa yang sedang terjadi tanpa mengetahui pikiran yang menginfokan suatu tindakan. Contohnya adalah ketika seseorang memotong orang lain menggunakan pisau. Jika dipandang bagian luarnya saja, maka kita hanya mengetahui ada orang yang memotong orang lain. Kita tidak mengetahui bagian dalamnya, yaitu maksud dari kata memotong di sini. Apakah untuk membedah atau untuk membunuh? Kita tidak akan tahu tindakan apa yang dimaksud memotong tanpa tahu pikiran sang pemotong. Collingwood memiliki pendapat bahwa hubungan antara niat dan tindakan berbeda dengan hubungan antara sebab dan akibat di dunia fisik. Penyebab dan efeknya merupakan kejadian yang berbeda dari sebuah proses. Sebagai realitas yang terpisah, tidak ada hubungan logis yang dibutuhkan antara kejadian mereka. Collingwood berkata karena niat membuahkan sebuah tindakan, hubungan antara niat dan tindakan yang menghasilkan alasan tersebut tidak bisa disamakan dengan hubungan sebab akibat yang terjadi antara peristiwa dengan hanya sebuah di luar. Peter Wynne, seorang filsuf yang setuju dengan Collingwood bahwa dikarenakan alasan dan tindakan yang dipakai untuk menjelaskan secara logis terjadi satu sama lain. Hukum kausal tidak sesuai untuk menjelaskan perilaku manusia. Wynne berkata bahwa perilaku sukarela paling dipahami sebagai perilaku yang menuruti aturan, bukan perilaku yang disebabkan oleh sebuah alasan. Aturan di sini itu bukan hanya aturan formal atau yang tertulis saja, tetapi juga pada norma yang tidak tertulis. Watt Goodenough, seorang antropolog kognitif, mendefinisikan konsep antropologi yang penting dalam kerangka aturan. Dia menegaskan tugas antropologi itu bukan untuk menemukan aturan yang mungkin untuk membuat penjelasan ilmiah yang disukai Mill dan Hempel, dan untuk memprediksi perilaku seseorang, melainkan untuk mengartikan aliran wacana sosial. Dia menyebut kegiatan ini etnografi atau deskripsi tebal. Masalah utama etnografer adalah bagaimana menggambarkan perilaku yang diamati. Geertz berbeda dengan para antropolog kognitif dalam kepercayaannya bahwa
aturan yang membentuk budaya bersifat publik daripada sembunyi di benak para aktor. Contohnya itu, mari kita anggap antropolog yang mempelajari sekelompok orang menyadari pertemuan berlangsung pada jam yang tidak biasa dengan perhatian besar pada kerahasiaan. Dan isu-isu politik dibahas menggunakan suara yang rendah. Antropolog mencari tahu apakah kegiatan ini harus digambarkan sebagai membangkitkan pemberontakan atau dengan cara yang tidak terlalu menghasut. Gates mengatakan tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang substansi di bawah undang-undang yang meliputi saat seorang antropolog bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi di dalam kaitannya dengan tujuan para aktor dan juga standar masyarakat. Karena kemudian dalam tindakan memberikan deskripsi tebal dari tindakan, kami telah memberitahu alasan itu dilakukan dan menjelaskannya. Deskripsi tebal Gates tentang perilaku manusia sangat mirip dengan Collingwood yang mencakup perilaku manusia di dalam dan juga di luar. Sedangkan interpretive Gates berbeda dengan Wins karena keberatan pada penjelasan yang sah dalam antropologi. Kelihatannya bukan keluhan yang logis, melainkan bahwa setiap pernyataan benar cukup umum untuk melayani dalam meliputi penjelasan hukum antropologi. Next. Berikutnya, reasons, actions, and causes. Para interpretivis mengklaim bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara alasan dan tindakan, karena keduanya terkait secara logis. Namun, Donald Davidson dalam karyanya tahun 1980 mengatakan bahwa hubungan sebab akibat yang terjadi antara peristiwa di dunia dapat dijelaskan dalam berbagai kalimat. Beberapa di antaranya mengungkapkan kebenaran yang diperlukan secara logis, sedangkan yang lain mengungkapkan kebenaran kontingen, yaitu kebenaran yang mungkin sebaliknya. Contoh kasusnya adalah struktur bawah jembatan berkarat dan runtuhnya jembatan. Dalam kasus ini terdapat dua kalimat yang dapat menjelaskan mengenai penyebab runtuhnya jembatan. Kalimat pertama, bangunan bawah yang berkarat menyebabkan jembatan runtuh. Kalimat kedua, penyebab runtuhnya jembatan menyebabkan jembatan runtuh. Kalimat pertama tidak mengungkapkan kebenaran logis, karena kalimatnya bisa salah. Maksudnya di sini adalah bisa saja penyebab dari keruntuhan adalah beton yang lemah dan bukan struktur bawah jembatan yang berkarat. Kemudian kalimat kedua dapat dikatakan secara logis benar karena tentu saja apa yang menjadi penyebab runtuhnya jembatan merupakan yang menyebabkan jembatan tersebut runtuh. Namun pada akhirnya jika kalimat kontingen pertama benar, penyebab runtuhnya jembatan dan struktur bawah yang berkarat merujuk pada keadaan yang sama, sehingga kalimat 1 dan kalimat 2 adalah cara yang berbeda untuk menggambarkan situasi yang sama. Berdasarkan contoh kasus ini, inti dari apa yang dimaksud oleh Davidson adalah bahwa dua deskripsi dari situasi yang sama mungkin berbeda dalam karakter logisnya. Tetapi setiap hubungan sebab akibat yang diperoleh dalam situasi tersebut tidak bergantung pada kalimat yang digunakan untuk menggambarkannya. Kemudian alasan mengapa Davidson memiliki pendapatnya sendiri mengenai peristiwa sebab akibat ini adalah karena para interpretivis melakukan sebuah kesalahan, yaitu dengan mengacaukan hubungan antara deskripsi peristiwa dengan hubungan antara peristiwa itu sendiri. Dapat kita lihat melalui analisis Davidson mengenai kesalahan ini bahwa meskipun dalam deskripsi biasa kita tentang perilaku manusia dan niat agent secara logis terkait dengan tindakan, ini bukan berarti tidak ada hubungan sebab akibat yang sejati antara alasan untuk bertindak dan aksinya. Walaupun sedikit sulit untuk menjelaskan alasannya dengan cara yang tepat, namun fakta terjadinya dapat berhubungan secara kausal dengan tindakan yang dihasilkan. Bagi Davidson, harus ada hubungan seperti itu jika benar bahwa tindakan itu dilakukan karena suatu alasan, dan bukan sebagai akibat dari berbagai jenis penyebab lainnya. Davidson juga mengatakan tidak hanya alasan yang menyebabkan tindakan, tetapi juga ada hukum kausal yang menghubungkan alasan dan tindakan. Dia setuju dengan pernyataan Hempel bahwa jika A menyebabkan B, harus ada deskripsi A dan B yang menunjukkan bahwa A dan B jatuh di bawah hukum. Namun terdapat sebuah kesulitan, yaitu kita hampir tidak pernah mengetahui apa hukum empiris itu.
Davidson percaya bahwa ketidaktahuan kita akan apa itu hukum empiris dihasilkan dari ketidakmampuan kita untuk menjelaskan alasan dalam Islam psikologis yang sesuai untuk memberikan hukum kausal dan hukum yang tidak diketahui tidak dapat menjadi psikofisik. Artinya di sini adalah mereka tidak dapat memiliki bentuk yang menyatakan hubungan teratur antara penyebab psikologis seperti kepercayaan atau keinginan dan suatu tindakan. Selain itu, Davidson berpendapat bahwa hukum asli yang menghubungkan alasan dan tindakan harus memiliki beberapa bentuk yang berbeda, tetapi belum diketahui. Kemudian, the decision theoretical approach to explaining human behavior, an attempt to reconcile interpretivist and naturalist view. Davidson, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, telah menekankan sulitnya menemukan hukum yang tepat yang menghubungkan alasan dengan perilaku. Maka dari itu, pada bagian ini dipertimbangkan pendekatan penjelasan naturalistik dari perilaku manusia yang mengklaim bahwa semua yang diperlukan adalah hukum yang menghargai agent dengan rasionalitas. Para ilmuwan sosial kontemporer, khususnya ekonom, menggolongkan tindakan yang muncul dari keseimbangan tertentu antara keyakinan dan nilai agent sebagai tindakan yang rasional. Namun, definisi mereka mengenai tindakan rasional memerlukan kondisi berikut. Agent bertindak secara independen, berdasarkan rangkaian keyakinan dan keinginan atau nilai mereka sendiri, mampu mengatur preferensi mereka, memiliki pengetahuan parsial yang cukup tentang kemungkinan hasil dari tindakan yang direnungkan untuk menetapkan probabilitas untuk hasil tersebut. Dalam keadaan seperti itu, agent dikatakan bertindak rasional jika mereka memilih tindakan yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan, keinginan atau nilai. Memaksimalkan utilitas yang diharapkan hanya berarti memilih tindakan dengan jumlah yang tidak lebih rendah dari jumlah tindakan lain yang terbuka untuk agent. Akun rasionalitas teori keputusan tidak menentukan keyakinan atau nilai apa yang masuk akal bagi agent atau bagaimana menetapkan nilai atau probabilitas. Tidak ada penugasan yang dianggap irrasional oleh pertimbangan rasionalitas teori keputusan. Selain itu, akun teoritis keputusan rasionalitas tidak memerlukan agent untuk benar-benar melakukan perhitungan. Semua kriteria rasionalitas teori keputusan mensyaratkan bahwa agent memilih tindakan yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan atas dasar keyakinan dan nilai agent sendiri tanpa memperhatikan seberapa kuat atau tepat keyakinan dan nilai ini. Menurut Papineau, generasi seperti hukum yang mendasari penjelasan hukum yang meliputi perilaku manusia adalah bahwa agent selalu melakukan tindakan tersebut dengan keinginan atau utilitas terbesar yang diharapkan. Deskripsi keyakinan dan keinginan tersebut merupakan bagian dari penjelasan suatu tindakan. Papineau mengatakan bahwa pernyataan keyakinan dan keinginan agent termasuk dalam kumpulan kondisi awal. Dari ini, dalam hubungannya dengan hukum memaksimalkan keinginan yang diharapkan, deskripsi tindakan dapat diturunkan dan dengan demikian dijelaskan. Setuju dengan poin interpretivis bahwa aturan tidak menyebabkan perilaku, Papineau mengatakan aturan mempengaruhi keinginan dan keyakinan yang dimiliki agent. Papineau mengakui bahwa keyakinan dan keinginan individu dapat berbenturan dengan norma budaya yang berlaku. Terlepas dari apakah norma itu diikuti atau ditolak dalam tindakan tertentu, bagaimanapun, agent biasanya sadar akan norma dan bereaksi terhadap kehadirannya. Keberatan serius terhadap penjelasan Papineau tentang penjelasan perilaku manusia adalah kurangnya isi empiris dari hukum memaksimalkan utilitas. Hukum ini bermasalah karena mengamati perilaku agent, termasuk perilaku verbal, adalah satu-satunya cara untuk menentukan apa keyakinan dan keinginan agent. Misalnya, ketika salah satu teman Anda menerima undangan pesta dengan sangat antusias, tetapi gagal untuk datang ke pesta. Kita dapat menjelaskan tindakan ini dengan mengatakan bahwa teman tersebut lupa, atau membuat komitmen lain, atau menemukan sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan, atau bahkan bahwa tanggapan terhadap undangan tersebut tidak tulus. Papineau mencoba membela hukumnya dengan mengatakan bahwa jika kita mengaitkan keinginan atau kepercayaan yang luar biasa dengan agent, kita harus siap untuk memberikan beberapa penjelasan tentang keadaan yang akan mengarah pada klien yang dapat diuji secara independen. Dengan kecerdikan yang cukup, kita selalu dapat mengaitkan serangkaian keyakinan dan keinginan yang tepat untuk membuat tindakan apapun dianggap rasional. Betapapun anehnya suatu tindakan selalu terbuka bagi kita untuk mengatakan
Sepertinya bagi agent, itu ide yang bagus saat itu. Kemungkinan seperti itu melemahkan klaim bahwa agent selalu melakukan tindakan tersebut dengan keinginan terbesar. Dalam kata-kata Karl Popper, hukum yang dituduhkan itu tidak dapat dipalsukan. Hal ini karena posisi naturalistik membutuhkan konten empiris dalam penjelasan yang meliputi hukum. Upaya Pepino untuk mendamaikan pertimbangan interpretivis dengan penjelasan naturalistik ilmu sosial adalah cacat. Prinsip bahwa agen selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Seperti interpretivis yang mengangkat masalah logis tentang makna kalimat yang menghubungkan alasan dengan tindakan, dan skeptisometik yang berfokus pada masalah yang lebih pragmatis, apakah kita dapat menangkap keragaman dan kompleksitas perilaku dalam hukum yang sekaligus tidak hampa dan dapat diterapkan secara luas. Banyak ilmuwan sosial pengikut Mill setuju bahwa karena perilaku manusia yang rumit dan tunduk pada begitu banyak pengaruh kausal yang halus yang membingkai hukum yang tepat jauh lebih sulit daripada ilmu fisika, Philip Converse dari Institute for Social Research di University of Michigan mengatakan bahwa ia tidak terkejut apabila ilmu sosial membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan hingga mencapai 500 tahun untuk mencapai pencapaian 50 tahun dari pertama fisika. Next. Kemudian Alasdair MacIntyre, seorang filsuf, mengklaim bahwa fakta yang menonjol tentang ilmu-ilmu sosial adalah tidak adanya generalisasi seperti hukum apapun. Namun MacIntyre juga mengakui bahwa para ilmuwan sosial telah menawarkan beberapa generalisasi yang menarik dan didukung oleh contoh-contoh yang telah dibenarkan. Hingga ia membuat ciri-ciri generalisasi ilmu sosial yang berbeda dari generalisasi hukum. Yang pertama adalah mereka hidup berdampingan dalam disiplin mereka. Yang kedua, mereka tidak memiliki baik quantifier universal dan mengubah lingkup, yaitu mereka mengandung klausa ceteris paribus yang tidak ditentukan. Yang terakhir, mereka tidak memerlukan serangkaian kondisi kontrafaktual yang terdefinisi dengan baik. Lalu, hukum sosial memberitahu kita apa yang biasanya atau jarang terjadi daripada apa yang selalu, tanpa kecuali, atau tidak pernah terjadi. Nah, hukum yang asli, baik statistik maupun universal, seharusnya menggambarkan tidak hanya apa yang sebenarnya terjadi, namun juga menggambarkan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi tertentu diperoleh. Jadi keberatan MacIntyre sebelumnya bahwa generalisasi ilmu sosial itu tidak akan mendukung kontrafaktual hanyalah salah satu cara untuk mengatakan bahwa itu bukan hukum ilmiah yang asli. Lalu ilmuwan sosial juga tertarik pada hukum yang tidak mengacu pada keyakinan atau keinginan individu. Misalnya hukum yang diajukan oleh antropolog George P. Muldrow yang mencoba menghubungkan berbagai sistem kekerabatan masyarakat yang berbeda dengan ciri-ciri dari masyarakat tersebut, seperti bentuk perkawinan, pola tempat tinggal pasca perkawinan, aturan keturunan, dan bentuk keluarga. Nah, generalisasi ini termasuk dengan generalisasi non-kausal, yang terkadang disebut juga dengan generalisasi struktural. Generalisasi struktural ini sendiri mengarah pada penemuan hukum kausal yang memfokuskan pencarian untuk mekanisme yang diperlukan. Next. Mill, perwakilan individualis, percaya bahwa prinsip-prinsip penjelas utama adalah hukum pemikiran manusia. Namun, Emil Durkheim, seorang holistik, menentang individualis dari Mill, bahwa fakta sosial seperti tingkat bunuh diri dalam masyarakat tertentu memerlukan penyebab sosial untuk penjelasnya. Durkheim tidak menyangkal bahwa seorang individu melakukan bunuh diri untuk alasan tertentu yang bersifat pribadi. Namun dia berpendapat bahwa terdapat beberapa fakta sosial yang menyebabkan perbedaan tingkat bunuh diri. Salah satunya adalah tingkat integrasi sosial. Tingkat integrasi sosial sendiri adalah contoh utama dari fakta sosial, yaitu fakta perilaku manusia yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dalam hal keyakinan dan keinginan individu. Jadi fakta dari perilaku manusia sendiri tidak hanya dapat dijelaskan dengan alasan pribadi individu itu sendiri, melainkan memiliki faktor-faktor eksternal di dalamnya.
Kemudian Durkheim dan Mill setuju bahwa perilaku diatur oleh sebab-sebab. Durkheim juga percaya bahwa banyak tindakan sukarela yang tampaknya didikte oleh tekanan sosial atau faktor eksternal yang tidak kita sadari. Next. Selanjutnya ada critical theory. Bab ini dimulai dengan pertanyaan, mungkinkah studi ilmiah tentang makhluk dan kehendak bebas terjadi? Mill percaya bahwa manusia bertindak bebas ketika mereka bertindak tanpa paksaan atau disebabkan oleh keyakinan dan keinginan mereka sendiri, serta tidak dibatasi oleh kekuatan lain. Posisi ini disebut dengan kompatibilisme, yaitu mencoba untuk mendamaikan klaim bahwa tindakan manusia dapat disebabkan tetapi juga bebas. Nah, kebebasan sendiri kadang-kadang dijelaskan sebagai gagasan forensik yang berarti tindakan agent dapat dikatakan bebas sejauh kita bersedia untuk meminta agent tersebut bertanggung jawab secara moral, hukum, atau sosial atas tindakan tersebut. Jadi kebebasan sendiri harus disertai dengan tanggung jawab. Nah, berbeda dengan kompatibilis yang percaya akan kebebasan, B.F. Skinner menganggap bahwa kebebasan manusia sebagai ilusi. Dan hal tersebut merupakan hal yang berbahaya karena dapat menghalangi kita untuk mempelajari penyebab sebenarnya dari perilaku manusia hingga mencegah kita menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki masyarakat. Jadi kebebasan itu sendiri dianggap menghalangi kita untuk mengetahui hal tersebut karena kebebasan itu membuat masyarakat tidak mempelajari lebih lanjut akan penyebab-penyebab yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi gitu. Kemudian para behavioris mengatakan begitu kita paham akan apa yang sebenarnya menyebabkan perilaku, kita dapat mengendalikan dengan memberikan stimulasi dan penguatan yang sesuai. Namun, teori kritis menganggap bahwa program behavioris untuk memanipulasi dan mengendalikan perilaku sebagai ancaman yang serius bagi otonom manusia. Para ahli teori kritis percaya bahwa behavioris mewakili apa yang salah dengan keseluruhan usaha ilmu-ilmu sosial. Mereka menganggap setiap upaya untuk memodelkan ilmu pada ilmu-ilmu sosial pada pola-pola ilmu fisika sebagai pengingkaran kebebasan manusia dan tidak bermoral. Lalu ahli teori kritis juga kebanyakan yakin bahwa kebanyakan sistem sosial kontemporer menindas tidak adil dan membutuhkan reformasi. Mereka percaya bahwa mencoba memodelkan ilmu-ilmu sosial pada ilmu fisika adalah tindakan yang tidak bermoral karena menghalangi perubahan sosial yang positif. Next. Para ahli teori kritis percaya bahwa tindakan kontemporer itu menindas dan membutuhkan reformasi. Nah, para teori kritis juga percaya bahwa tujuan ilmu fisika ini adalah prediksi dan kontrol lingkungan fisik. Namun, yang sebenarnya merupakan tujuan dari utama sains atau fisika ini adalah memperoleh pengetahuan tentang dunia, gitu. Jadi memperoleh pengetahuan tentang hal yang terjadi di dunia. Dan perolehan pengetahuan ini terkadang menimbulkan pertanyaan moral. Salah satunya adalah apabila dalam memperoleh pengetahuan tersebut, seseorang melakukan penyiksaan terhadap manusia untuk mengetahui reaksi atau bagaimana mereka menghadapi perlakuan tersebut. Hingga pertimbangan moral dapat mencegah perolehan pengetahuan itu. Jadi apabila kita mempertimbangkan moral, kita tidak akan melakukan atau melakukan penyiksaan tersebut untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Oleh karenanya baik ilmu fisika maupun ilmu sosial perlu untuk mempertimbangkan moral sebagai pemandu dalam memilih masalah penelitian dan pengeluaran dana untuk mendukung penelitian tersebut. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah permasalahan utama yang dibahas dalam bab ini adalah apakah ilmu perilaku manusia dapat dimodelkan pada ilmu-ilmu alam. Kemampuan untuk menyatakan hubungan dalam istilah kuantitatif telah menjadi bagian intrinsik dari menyatakan hubungan intrinsik dari apa yang kita maksud dengan pengetahuan ilmiah. Mengapa kita banyak menaruh penekanan pada kualifikasi dalam sains? Hal ini hanya karena kemudahan transmisi informasi kuantitatif. Pengetahuan ilmiah merupakan sebuah perusahaan kooperatif dan diharapkan tidak untuk menghasilkan sebuah penemuan
serta penemuan tersebut dapat dikomunikasikan dan dipahami oleh orang lain dengan ambiguitas minimal. Sampai kita membuat kemajuan yang lebih lanjut dalam memecahkan masalah yang sulit ini, tujuan ilmu sosial naturalistik akan sulit dicapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.